Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pantai yang sangat eksotis. Matahari baru saja mulai terbenam, menciptakan warna jingga yang luar biasa indah di cakrawala. Di tanganmu ada sebuah kamera mahal dengan lensa terbaru, dan di depanmu ada sepasang klien yang baru saja menikah, sedang berpose dengan sangat romantis. Kamu merasa sedang berada di puncak karir, melakukan pekerjaan yang kamu cintai. Dan yang paling penting, kamu akan dibayar mahal untuk ini. Namun, tiba-tiba, suasana damai itu pecah ketika beberapa orang berseragam datang menghampiri, menanyakan paspormu, menanyakan izin kerjamu, dan dalam hitungan menit, kamera kesayanganmu disita dan tanganmu diborgol. Niat hati ingin mencari cuan tambahan di luar negeri atau di daerah tertentu, tapi yang kamu dapatkan justru jeruji besi. Mengapa hal sesederhana merekam video bisa berakhir di penjara? Tonton video ini sampai akhir, karena apa yang akan aku bagikan bukan sekedar cerita horor bagi para konten kreator, tapi sebuah realitas hukum yang seringkali diabaikan, namun bisa menghancurkan hidupmu dalam sekejap. Banyak orang berpikir bahwa menjadi seorang videografer atau fotografer lepas itu sangat bebas. Kamu hanya butuh kamera, bakat, dan klien yang mau membayar. Selesai. Tapi di mata hukum, terutama hukum internasional dan hukum ketenagakerjaan di berbagai negara, pekerjaan ini tidak sesederhana itu. Ada garis tipis yang memisahkan antara hobi dan aktivitas komersial. Ketika kamu mulai menerima uang, kamu bukan lagi seorang turis atau sekedar orang yang sedang jalan-jalan. Kamu adalah seorang tenaga kerja. Dan disinilah masalah besar itu bermula. Mari kita ambil sebuah studi kasus yang sering terjadi belakangan ini, terutama di destinasi wisata populer seperti Bali, Thailand, atau Maldives. Banyak videografer dari luar negeri atau bahkan dari luar daerah datang dengan visa turis. Mereka membawa perlengkapan lengkap, mulai dari gimbal, drone, hingga lighting yang canggih. Mereka menawarkan jasa dokumentasi wedding atau konten media sosial untuk hotel-hotel mewah. Masalahnya, mereka tidak memiliki izin kerja resmi atau yang sering kita sebut sebagai working permit. Bagi pemerintah setempat, tindakan ini dianggap sebagai pencurian lahan pekerjaan bagi warga lokal. Kamu datang sebagai tamu, tapi diam-diam mengambil rezeki orang-orang yang memang tinggal dan membayar pajak di sana. Coba kita bayangkan analogi ini. Bayangkan, kamu punya sebuah toko roti yang sah, membayar sewa gedung, membayar pajak usaha, dan memiliki semua izin kesehatan. Tiba-tiba, ada orang asing yang masuk ke depan tokomu, menggelar meja, dan menjual roti yang sama tanpa izin, tanpa bayar pajak, dan tanpa mengikuti aturan yang ada. Tentu kamu akan merasa keberatan, bukan? Itulah yang dirasakan oleh para videografer lokal dan pemerintah setempat. Itulah sebabnya, otoritas imigrasi dan kepolisian sangat ketat dalam memantau aktivitas para videografer asing atau pendatang. Namun, bukan hanya soal persaingan bisnis, ada alasan keamanan yang jauh lebih mendalam. Ketika seseorang mengoperasikan kamera secara profesional, terutama menggunakan drone, mereka bisa saja tanpa sengaja merekam area-area sensitif militer atau objek vital negara. Tanpa izin resmi, pemerintah tidak tahu siapa kamu dan apa tujuan sebenarnya dari pengambilan gambar tersebut. Di beberapa negara Timur Tengah atau Asia Tengah, menerbangkan drone tanpa izin di area yang salah bisa membuatmu dituduh sebagai mata-mata atau intelijen asing. Dan kalau sudah masuk ke ranah spionase, hukumannya bukan lagi sekedar denda, tapi bisa bertahun-tahun di penjara dengan keamanan maksimum. Kita seringkali terlalu meremehkan kata profesional. Bagi kita, profesional artinya hasil videonya bagus dan diedit dengan estetik. Tapi bagi negara, profesional artinya terdaftar, berasuransi, dan tunduk pada regulasi. Misalnya, di Indonesia sendiri, penggunaan drone untuk kepentingan komersial itu ada aturannya. Kamu harus punya sertifikat pilot drone, dronemu harus terdaftar, dan kamu harus punya izin terbang dari pihak berwenang seperti Perhubungan Udara. Kalau kamu nekat syuting iklan untuk brand besar di tengah kota tanpa izin, kamu bisa langsung diangkut oleh aparat. Niatnya cari uang jajan 2 juta rupiah, malah kena denda 50 juta atau kurungan penjara. Kan nggak lucu jadinya. Kalau kamu suka topik seperti ini yang membahas sisi gelap dunia kerja dan fakta-fakta hukum yang jarang diketahui, jangan lupa untuk subscribe channel Faktanya Fakta ini ya. Di sini, kita akan terus mengupas tuntas realitas di balik hal-hal yang terlihat indah di permukaan. Kembali lagi ke soal videografer yang dipenjara tadi.
Seringkali, para videografer ini terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan. Mereka merasa bahwa selama kliennya senang dan tidak ada yang protes, maka semuanya aman-aman saja. Padahal, intelijen imigrasi zaman sekarang itu sangat pintar. Mereka memantau media sosial. Mereka bisa melihat hashtag di Instagram atau video di TikTok. Jika mereka melihat kamu memposting video hasil kerja profesional di sebuah negara di mana kamu masuk hanya dengan visa turis, mereka punya bukti kuat untuk menjemputmu di bandara atau di hotel tempatmu menginap. Mari kita bahas satu cerita nyata tentang seorang videografer asal Eropa yang berangkat ke sebuah negara di Asia Tenggara. Dia berniat membuat konten untuk kanal YouTube-nya, sekaligus menerima tawaran dari sebuah villa untuk membuat video promosi dengan bayaran ribuan dolar. Dia merasa cerdik karena membawa kamera dalam tas ransel biasa agar tidak terlihat seperti profesional. Namun, saat dia menerbangkan drone di sekitar villa tersebut, drone itu terlihat oleh petugas keamanan setempat yang kemudian melaporkannya ke pihak berwenang. Saat diperiksa, petugas menemukan invoice atau tagihan pembayaran di laptopnya yang menunjukkan bahwa dia sedang bekerja secara komersial. Hasilnya, dia dideportasi. Namanya masuk daftar hitam sehingga tidak bisa masuk ke negara tersebut seumur hidup. Dan dia harus mendekam di sel tahanan imigrasi selama berminggu-minggu selama proses persidangan. Coba bayangkan stres yang dia alami. Jauh dari keluarga, bahasa yang tidak dimengerti, dan masa depan yang terancam hancur hanya karena ingin menghemat biaya pengurusan izin kerja yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan risikonya. Hal ini juga berlaku bagi videografer lokal yang berpindah-pindah daerah. Misalnya, kamu orang Jakarta yang ingin syuting proyek besar di pedalaman Papua atau area pertambangan di Kalimantan. Kamu tidak bisa asal datang dan jepret sana-sini. Ada hukum adat, ada izin wilayah, dan ada protokol keamanan perusahaan yang harus dipatuhi. Kadang-kadang, kearifan lokal lebih kuat daripada hukum tertulis. Jika kamu dianggap melanggar norma atau memasuki area sakral tanpa izin demi sebuah shot yang dramatis, kamu bisa berurusan dengan massa atau otoritas lokal yang sangat tegas. Selain itu, masalah asuransi juga menjadi faktor krusial. Seorang videografer tanpa izin resmi biasanya tidak memiliki asuransi kerja yang mencakup pihak ketiga. Bayangkan, jika saat kamu syuting, lampumu jatuh dan mengenai orang lain, atau dronemu jatuh dan merusak properti berharga, atau lebih buruk lagi, melukai seseorang. Karena kamu bekerja tanpa izin, perusahaan asuransi tidak akan mau menanggung kerugian tersebut. Kamu akan dituntut secara perdata dan pidana sekaligus. Disinilah letak pentingnya izin resmi. Izin itu bukan sekadar kertas, tapi perlindungan hukum bagi kamu sebagai pekerja. Banyak orang bertanya, lalu bagaimana solusinya? Apakah kita tidak boleh lagi berkarya secara bebas? Tentu saja boleh, tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Jika kamu ingin bekerja di luar negeri atau di daerah orang lain secara profesional, carilah partner lokal atau gunakan jasa agensi yang bisa mengurus permit kerja sementara. Memang ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, tapi anggaplah itu sebagai biaya keamanan dan investasi jangka panjang. Jangan pernah membohongi petugas imigrasi tentang tujuan kedatanganmu. Jika kamu datang untuk bekerja, katakanlah itu untuk bekerja, dan uruslah visanya sesuai peruntukannya. Dunia videografi adalah dunia yang sangat visual dan menyenangkan. Tapi jangan biarkan lensa kameramu membuatmu buta terhadap aturan yang berlaku. Keinginan untuk menghasilkan karya yang luar biasa seringkali membuat kita nekat menabrak aturan. Kita merasa sebagai seniman yang bebas, padahal kita tetaplah warga negara yang terikat hukum. Menjadi pintar bukan hanya soal tahu cara mengatur ISO atau shutter speed, tapi juga tahu kapan harus menekan tombol record dan kapan harus mengurus surat izin. Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di era digital ini, pengawasan negara semakin ketat. Teknologi yang kita gunakan untuk bekerja juga bisa digunakan oleh otoritas untuk memantau kita. Jadi, jangan pernah meremehkan prosedur. Lebih baik kehilangan satu proyek karena izin yang sulit diurus, daripada kehilangan kebebasanmu bertahun-tahun karena memaksa bekerja secara ilegal. Ingat, jeruji besi tidak akan terlihat bagus meskipun kamu merekamnya dengan kamera 8K sekalipun. Pelajaran berharga lainnya adalah tentang etika profesi. Dengan mengikuti aturan dan memiliki izin resmi, kamu sebenarnya juga sedang menaikkan nilai jualmu. Klien-klien besar dan profesional akan lebih menghargai videografer yang bekerja secara legal, karena mereka juga tidak mau terseret masalah hukum jika terjadi sesuatu saat proses produksi. Jadi, memiliki izin resmi bukan cuma soal menghindari penjara,
tapi juga soal membangun reputasi yang solid di industri ini. Kamu ingin dikenal sebagai videografer profesional yang handal, bukan sebagai buronan imigrasi yang karyanya penuh dengan risiko hukum. Sekarang, coba kamu bayangkan jika kamu berada di posisi videografer itu. Kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, alat-alat terbaik, konsep yang brilian. Tapi dalam 1 detik semuanya hilang karena kamu mengabaikan satu hal kecil bernama izin resmi. Apakah menurutmu prosedur perizinan yang rumit saat ini sudah adil bagi para pekerja kreatif? Atau menurutmu pemerintah seharusnya memberikan lebih banyak kelonggaran bagi para pengais cuan di era digital ini? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apa sudut pandang kalian tentang masalah ini. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih waspada dalam berkarya. Tetap kreatif, tetap produktif, tapi yang terpenting, tetaplah berada di jalur yang aman dan legal. Sampai jumpa di pembahasan fakta menarik selanjutnya hanya di Faktanya Fakta. Tetaplah menjadi penonton yang kritis dan cerdas. Namun sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, mari kita bedah lebih dalam mengapa fenomena videografer ilegal ini menjadi perhatian serius otoritas imigrasi di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Jika kita menilik sejarah, pengetatan aturan ini bukan muncul tanpa alasan. Mari kita berkaca pada kasus-kasus yang pernah viral, seperti deportasi massal para influencer dan konten kreator di Bali beberapa tahun lalu. Banyak dari mereka berdalih hanya sedang liburan sambil bikin konten, namun secara hukum, garis pemisahnya sangat jelas, komersialisasi. Secara sosiologis, ada sebuah teori yang disebut dengan displacement effect atau efek penggeseran. Ketika tenaga kerja asing masuk ke sebuah negara tanpa izin resmi dan mematok harga yang jauh di bawah standar pasar lokal, atau bahkan sebaliknya, memonopoli pasar kelas atas dengan modal relasi internasional mereka, para pekerja kreatif lokal akan terpinggirkan. Pemerintah melihat ini bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai ancaman terhadap ekosistem ekonomi kreatif dalam negeri. Inilah alasan mengapa visa kerja atau izin tinggal terbatas, bagi pekerja seni harganya tidak murah dan syaratnya tidak sembarangan. Ada mekanisme proteksi yang sedang dijalankan, agar lapangan kerja bagi anak bangsa tetap terjaga. Mari kita bahas dari sisi teknis yang seringkali diabaikan. Banyak videografer beranggapan bahwa selama mereka tidak membawa kru besar dan hanya menggunakan kamera mirrorless kecil, mereka akan aman-aman saja. Namun di era big data saat ini, intelijen imigrasi memiliki cara yang jauh lebih canggih untuk melacak aktivitas ilegal. Mereka memantau media sosial, mengecek portofolio digital, bahkan menelusuri transaksi pembayaran melalui platform freelance global. Di beberapa negara seperti Jepang atau Australia, otoritas setempat tidak segan-segan melakukan cross-check antara aktivitas media sosialmu dengan jenis visa yang kamu gunakan saat masuk melalui gerbang bandara. Sekali kamu mengunggah konten yang jelas-jelas terlihat seperti hasil produksi profesional untuk klien tanpa izin yang jelas, jejak digitalmu menjadi bukti yang tak terbantahkan di meja pengadilan imigrasi. Selain risiko deportasi dan blacklist, ada satu fakta hukum yang jarang dibahas, aspek perlindungan asuransi. Bayangkan, jika kamu sedang melakukan syuting ilegal di lokasi yang ekstrim, lalu terjadi kecelakaan kerja, atau alat-alatmu yang seharga ratusan juta rupiah rusak atau hilang. Jika kamu bekerja tanpa izin resmi, asuransi manapun tidak akan mau mencairkan klaimmu. Mengapa? Karena aktivitas yang kamu lakukan dianggap sebagai kegiatan ilegal. Kamu tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tapi juga kehilangan perlindungan atas aset dan keselamatan jiwamu sendiri. Ini adalah biaya tersembunyi yang jauh lebih mahal daripada biaya mengurus perizinan. Lalu bagaimana dengan solusi di masa depan? Dunia sebenarnya sedang bertransformasi. Kita mengenal istilah digital nomad visa yang kini mulai diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dengan visa E33G untuk pekerja jarak jauh. Ini adalah jalan tengah yang diberikan pemerintah untuk mengakomodasi para pengais cuan di era digital. Namun tetap saja, ada batasan yang harus dipahami. Visa ini memperbolehkanmu bekerja secara remote untuk perusahaan di luar negeri, tapi bukan berarti kamu bebas menerima klien lokal atau melakukan produksi komersial di lapangan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. Sobat Fakta, mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Menjadi videografer yang taat hukum sebenarnya adalah bentuk investasi jangka panjang terhadap brand personalmu. Coba bayangkan, jika kamu ingin bekerja sama dengan brand global sekelas Nike, Apple, atau Samsung. Hal pertama yang akan mereka tanyakan dalam kontrak kerja adalah kelengkapan dokumen legalitas. Perusahaan besar tidak akan mau mengambil risiko bekerja sama dengan individu yang status hukumnya abu-abu. Mereka butuh jaminan bahwa produksi tidak akan dihentikan di tengah jalan oleh petugas imigrasi. Jadi, dengan kamu mengurus izin resmi, kamu sebenarnya sedang membuka pintu menuju proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang selama ini hanya bisa kamu impikan. Terakhir, kita harus memahami bahwa kedaulatan sebuah negara juga tercermin dari bagaimana mereka mengatur orang asing yang mencari nafkah di tanah mereka. Menghargai prosedur perizinan adalah bentuk penghormatan kita sebagai tamu terhadap tuan rumah.
Industri kreatif adalah industri yang dibangun di atas kepercayaan dan etika. Jika sejak awal prosesnya sudah diawali dengan pelanggaran aturan, maka integritas karya yang dihasilkan pun akan selalu dipertanyakan. Jadi, setelah mendengar semua resiko, fakta hukum, dan potensi kerugian jangka panjang ini, masihkah kalian berpikir bahwa kucing-kucingan dengan petugas imigrasi itu sepadan dengan hasil yang didapatkan? Ataukah sudah saatnya para videografer kita mulai mengedukasi diri tentang pentingnya aspek legalitas agar profesi ini semakin bermartabat? Dunia kreatif memang tanpa batas, tapi bukan berarti tanpa aturan. Mari kita buktikan bahwa videografer Indonesia, maupun mereka yang ingin berkarya di sini, adalah profesional yang tidak hanya tajam dalam visual, tapi juga cerdas dalam mematuhi hukum. Sekali lagi, terima kasih sudah mengikuti pembahasan mendalam ini sampai detik terakhir. Jangan lupa untuk terus memperkaya wawasanmu karena pengetahuan adalah senjata terbaik dalam menghadapi kerasnya industri kreatif global. Saya Aira, pamit undur diri. Tetaplah kritis, tetaplah legal, dan sampai jumpa di investigasi fakta-fakta menarik selanjutnya. Salam kreatif.